Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we are from group 12. We are going to explain about citation, referencing, and paraphrasing. First, let me introduce myself. My name is Putri Amelia Rahma, and my partner Siti Jari Maharani. So, the next slide is our outline. This is the outline of the topic that we will talk today. First is citation, second is referencing, third is paraphrasing, and the last is conclusion. First is citation. What is citation? Citation is a reference to the source of information used in your research. Anytime you directly quote, paraphrase, or summarize the essential element of someone else's idea in your work, and in-text citation should follow. Jadi, citation atau kutipan adalah referensi ke sumber informasi yang digunakan dalam penelitian yang kita buat. Setiap kita secara langsung mengutip, memparafrase, atau meringkas ide dari tulisan atau karya orang lain, citation atau kutipan berupa kutipan dalam teks harus mengikuti kutipan dari karya orang lain tersebut. The next is types of citations. There are 3 types of citation. First is integral citation and non-integral citation. Second is multiple source citation, and the third is secondary citation. First is integral citation. Integral citation is a type of citation that comes at the beginning of a sentence and place an emphasis on the researcher or search author. Integral citation adalah jenis citation atau kutipan yang berada di depan kalimat kutipan dan memberi penegasan kepada penulis atau peneliti yang kita kutip. Maksud dari memberikan penekanan atau penegasan adalah menekankan bahwa orang tersebutlah yang melakukan penelitian. Next is non-integral citation. Non-integral citation is a type of citation that remove such emphasis by being placed in brackets at the end of a sentence or clause. Jadi, non-integral citation adalah jenis citation atau kutipan yang menghilangkan penekanan terhadap penulis dengan menempatkan tanda kurung di belakang kalimat kutipan. Next is multiple source citation. Jadi, multiple source citation is a type of citation that generally used sparingly by writers. These types are required when more than one source is being cited at any one time, perhaps to provide additional strength to a fact or argument. Jadi, multiple source citation adalah jenis citation atau kutipan yang umumnya jarang digunakan oleh penulis. Jadi, jenis citation ini diperlukan jika kita mencantumkan lebih dari satu sumber yang dikutip. Nah, kutipan ini bertujuan untuk menguatkan fakta atau argumen. And the last is secondary citation. Secondary citation is a type of citation that used if the writer want to indicate that the information being cited is from a source that they have not directly read. Jadi, secondary citation adalah jenis citation yang digunakan jika kita sebagai penulis ingin mengindikasi atau menandakan jika informasi yang dikutip berasal dari sumber yang belum pernah kita baca, tetapi terdapat pada karya orang lain. Maksudnya, misalkan penulis Lee pada tahun 2016 menulis sesuatu yang kemudian dikutip oleh Smith pada tahun 2019. Nah, karya dari Smith inilah yang telah kita jumpai atau kita baca. The next example of types of citation. First example is integral citation. Jadi, contohnya integral citation itu bahwa integral citation, jenis dari citation integral citation menekankan
atau menegaskan penulis atau penelitinya. Jadi nama atau citationnya terletak di depan. Penegasannya seperti ini. Smith indicated that air pollution is bad for a person's health. Jadi penegasan yang dimaksud adalah bahwa Smith mengindikasi bahwa air yang berpolusi, yang terdapat polusi tidak baik untuk kesehatan manusia. Nah, jadi integral citation ini menunjukkan bahwa yang melakukan penelitian tersebut adalah Smith. Jadi yang kedua adalah contoh dari non-integral citation. Contohnya yaitu studies have indicated that air pollution is bad for a person's health. Nah, non-integral citation ini menghapus atau menghilangkan penegasan dari peneliti atau penulis. Nah, jadi diletakkan di belakang dan diberi tanda kurung. Jadi penulisnya tidak secara langsung diungkapkan bahwa dia yang meneliti tersebut, bahwa dia yang menulis atau yang meneliti hal tersebut. Makanya ditulis bahwa penelitian menunjukkan bahwa air yang berpolusi dapat berdampak buruk atau buruk bagi kesehatan orang-orang. Nah, citationnya berisi nama Smith, tahun penelitian, dan halaman dari kutipan. Kemudian ada multiple source citation. Contohnya, air pollution is on the rise in numerous countries. Jadi multiple source citation tadi, jadi kita menunjukkan bahwa kutipan tersebut bukan hanya dari satu orang saja, tetapi bisa dari banyak orang untuk lebih memperkuat argumen atau fakta yang telah kita cari. Kemudian ada secondary citation. Contohnya, air pollution is on the rise in numerous countries. Nah, jadi dalam kutipannya terdapat cited in bla bla bla. Jadi secondary citation itu menunjukkan bahwa kutipan yang kita kutip tersebut bukan berasal dari apa yang telah kita baca, tetapi kita belum membaca. Maksudnya, kutipan dari Lee pada tahun 2016 yang dikutip oleh Smith pada tahun 2019, atau secara tidak langsung kita mengutip dari Smith. Next is style of citation. Citation style are set by different universities, academic association, and publisher, often published in an official handbook with the instruction and example. There are many different citation style, but generally use one of three basic style of citation. There are parenthetical citation, numerical citation, or not citation. Jadi gaya yang berbeda atau jenis citasi yang berbeda ditetapkan oleh universitas yang berbeda, baik dari asosiasi akademik dan penerbit. Nah, panduannya biasanya diterbitkan dalam buku pegangan resmi atau panduan resmi, disertai dengan petunjuk dan contoh. Jadi ada banyak gaya atau style kutipan yang berbeda, tetapi yang bisa digunakan adalah salah satu dari 3 style of citation, yaitu kutipan tanda kurung atau parenthetical citation, kemudian kutipan numerik atau numerical citation, dan kutipan catatan atau note citation. First is parenthetical citation. Parenthetical
citation is a citation that include identifying details of the source in parentheses, usually the author's last name and the publication date, plus a page number if available. Nah, jadi parenthetical citation ini berisi detail sumber yang dikutip dengan menggunakan tanda kurung, biasanya berupa nama belakang penulis dan tanggal publikasi. Bisa juga ditambah dengan nomor halaman jika tersedia. Next is numerical citation. Is a citation that include a number in brackets or superscript corresponding to an entry in number reference list. Jadi numerical citation adalah citation atau salah satu style of citation yang mencantumkan angka dalam tanda kurung atau superscript sesuai dengan entry dalam daftar referensi bernomor. Jadi numerical citation ini terdapat daftar referensinya memiliki nomor. Jadi nomor dari daftar referensi dan nomor dari citasinya itu saling berhubungan. The next is note citation. Note citation is a citation that include a full citation in a footnote or endnote, which is indicated in the text with a superscript, number, or symbol. Jadi note citation adalah jenis atau gaya citasi yang mencantumkan kutipan lengkap dalam footnote atau endnote yang ditunjukkan dalam teks dengan nomor atau simbol superscript. Next is example. First is example of parenthetical citation. Nah, jadi contohnya karya dari Wegemann and Weger pada tahun 2012. Nah, kalau parenthetical citation memuat informasi yaitu berupa nama belakang penulis dan tahun terbit karya mereka di dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua ada numerical citation, contohnya the rising hospitalization and death across New York City boroughs. Nah, jadi dari setelah kalimat kutipan tersebut terdapat nomor. Jadi bisa nomornya tersebut bisa berupa superscript atau nomor yang berada di atas, kemudian dapat juga ditulis dalam tanda kurung ataupun di italic ataupun tanda kurung persegi. And the next example is note citation. You can see in the PowerPoint for the note citation. Next is purpose of citation. First is give credit to right people. Second is provide hard evidence of ideas. Third is promote originality and prevent plagiarism. And the last is create better researcher. First is give credit to the right people. Citing their source makes sure that the reader can differentiate writer original talks from those of other researcher. Not only does this make sure that the source that being used receive proper credit for their work, it ensures that we deserve recognition for our unique contribution to the topic. Nah, jadi tujuan dari mengutip perkataan atau sumber dari orang lain dapat memastikan bahwa pembaca dapat membedakan pemikiran milik kita dan orang lain. Tidak hanya itu, tetapi juga memastikan bahwa kita mendapatkan pengakuan dari kontribusi kita terhadap suatu topik. Jadi orang tahu bahwa kita pernah berkontribusi dari suatu topik tersebut. And next is provide hard evidence of ideas. Having many citations from a wide variety of sources related to our idea means that we are working on a well-researched and respected subject. Citing sources that back up our claim creates room for fact-checking
and further research. Jadi memiliki banyak kutipan dari sumber yang berkaitan dengan ide kita, membuktikan bahwa kita mengerjakan penelitian dengan baik dan teliti. Jadi mengutip sumber juga dapat membuat pemeriksaan fakta. Jadi orang yang membaca tertarik untuk mencari kebenarannya dan melakukan penelitian yang lebih lanjut. Next is promote originality and prevent plagiarism. Nah, one of the purpose of citation is to promote an original idea or a spin on an exciting idea and use reliable source to promote that idea. Copying or directly referencing a source without proper citation can lead to not only a poor grade but accusation of academic dishonesty. By citing their source regularly and accurately, we can easily avoid the trap of plagiarism and promote further research on their topic. Jadi mengutip juga bertujuan untuk mempromosikan ide original sehingga kita dapat mendorong terjadinya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian yang kita kutip. Citation juga mencegah kita dari tindakan plagiarisme. Next is create better researcher. By quoting words or work from others, we can become better researcher. As we search more for sources that can support our research, we develop a deeper understanding. Citation shows that we have shown breadth of reading and dedication to the project we do. Jadi dengan mengutip dari orang atau sumber lain, kita dapat menjadi peneliti yang lebih baik. Karena kita mencari sumber yang menunjang karya kita. Jadi kita dengan mencari sumber tersebut, kita mengembangkan pemikiran yang lebih dalam. Jadi kita lebih berpikir secara kritis. Nah, citation atau mengutip dari perkataan orang lain menunjukkan keluasan kita dalam membaca dan dedikasi kita dalam melaksanakan proyek yang kita lakukan. Next is steps of citation. First is read the work you want to cite. Jadi pertama, baca karya yang ingin Anda kutip. Second is identify an idea you want to put in your work. Jadi, identifikasi ide yang ingin Anda masukkan ke dalam pekerjaan Anda. Jadi, tentukan dulu ide mana yang ingin Anda masukkan. Tentunya ide tersebut harus berhubungan dengan apa yang topik yang sedang kita cari atau yang sedang kita perlukan. Next is write a sentence about that idea. Tulis kalimat tentang ide itu. Next is write reference list entry for the work. Jadi tulis entry daftar referensi untuk karya tersebut atau masukkan ke dalam referensi. Next is add the corresponding in-text citation to the sentence. Tambahkan kutipan dalam teks yang sesuai dengan kalimat. Dan next is repeat as needed for more works and ideas. Jadi ulangi seperlunya untuk lebih banyak karya dan ide yang lain. Next material is referencing. What is referencing? Referencing is how you acknowledge the source of the information you have used, referred to in your work. It helps to make clear to the reader how you have used the work of others to develop your own ideas or argument. Referensi adalah bagaimana kita mengakui sumber dari informasi yang kita gunakan dalam karya kita. Referensi membantu menjelaskan kepada pembaca bahwa kita menggunakan karya orang lain untuk mengembangkan ide dan argumen yang kita miliki. Biasanya referensi itu terdapat di akhir dari karya ataupun esai, jurnal, dan lain-lain. Dan referensi biasanya lebih panjang dan lebih memuat informasi yang lebih banyak daripada citasi atau kutipan. Next is types of reference. There are 3 types of reference. There are journal reference, book reference, and the last is internet reference.
Journal reference is a type of referencing that used when the source of writing that we add in our writing is from a journal. Jadi, jenis referensi ini adalah referensi yang digunakan jika sumber yang kita pakai berasal dari jurnal. Next is book reference. Book reference is a type of referencing that used when the source of other writing that we cite in our writing is from a book. Jadi tipe atau jenis referensi book reference ini adalah referensi yang digunakan jika sumber kutipan kita berasal dari buku. And the third is internet referencing. Internet referencing is a type of referencing that used when the source of writing that we use is from internet. Jadi, internet referencing ini adalah referensi yang digunakan jika sumber kutipan kita berasal dari internet. Biasanya terdapat URL atau link. Next is example of types of reference. You can see in the PowerPoint. Next is step of referencing. First step is record. Second is organize. Third is cite, and the fourth is list. First is record. While read the document or source that we want to use in our writing, record all of the information that necessary to create a citation. Jadi ketika kita membaca sumber yang ingin kita gunakan, catat semua informasi yang diperlukan untuk membuat kutipan seperti nama penulis, tahun penerbit, ataupun halamannya. Kemudian next is organize. Save the source information or the short search document that you want to use in your work in a way and format that later can be easily to found or to access. Jadi simpan informasi dari sumber atau dokumen sumber yang ingin kita gunakan dengan cara dan format yang nantinya mudah ditemukan dan diakses. Nah, next is cite. Construct your citation within the text of your essay using the appropriate guidelines for the style of citation you are using. Jadi buat kutipan dalam karya kita, gunakan pedoman yang sesuai untuk gaya kutipan yang digunakan. Misalkan, jika dalam buku pedoman atau peraturan universitas atau dari penerbit kita dari penerbit, kita dianjurkan untuk menggunakan style APA atau American Psychological Association, maka kita gunakan style APA. The last is list. Create either a reference or words cited list at the end of your works. Title of books and journal title should be wrote in italic. The use of capitals and punctuation should be consistent and will vary according to the citation style being used. Jadi buatlah list referensi di akhir. Jadi judul buku dan jurnal harus ditulis dengan tulisan miring atau italik. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca harus konsisten dan bervariasi mengikuti gaya kutipan yang digunakan. For the next material will be explained by my partner Siti Cherry Maharani. Purpose of referencing. 1. Help show to you have been thorough and careful or rigorous in your academic work. 2. Indicates what material is the work of another person or is from another source. 3. Indicates what material is your original work, since you have provided a citation for work that is not your own. 4. Allows the reader to refer back to any external material that you have studied or discussed. 5. Lets the reader see if you have included up-to-date work, seminal, early, and influential work, and material central to your research topic. Citation and referencing software. 1. EndNote. 2. Zotero. 3. Mendeley. 4. BibTeX.
Next material is paraphrasing. What is paraphrasing? Paraphrasing is changing a text so that the result is quite different from the original source but still maintains the meaning of the original text. In addition, paraphrasing can be used to express notes or make a summary. Types of paraphrasing: 1. Grammar change. 2. Change in the sentence structure. 3. Reduction clause. 4. Substitution of synonyms. 5. Free paraphrasing. And the last is bound paraphrasing. Characteristic of paraphrasing: 1. Ways and forms of presenting sentence using different words such as paraphrasing online. 2. Even though it is present using different words, it still contains the same meaning or substance. 3. The substance conveyed has not changed at all, even though it is present with different words. 4. Paraphrasing examples are delivered in a more communicative manner and are not easier for readers to understand. Steps of paraphrasing: 1. Start the first sentence. 2. Synonym selection. 3. Change sentence structure. And 4. Separate information into separate sentence. Conclusion. In conclusion, when we understanding why, how, and what type of citation, referencing, and paraphrasing, we know that it was essential for writing activities. Using citation, referencing, and paraphrasing, we avoid plagiarism, give a right credit, and give some information to our readers about some source that can be used in their writing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.